tema yang sangat menarik, yaitu Aku dan Bapa adalah satu. Selamat mendengarkan. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Yohanes bab 10 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Gembala yang baik. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku dan Bapa adalah satu. Selamat hari Minggu panggilan untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Pada hari ini Tuhan Yesus dalam Injil yang baru saja kita dengar menyebut dirinya sebagai gembala yang baik. Sebagai gembala yang baik di sini mau menunjukkan keteladanannya sebagai seorang pemimpin sejati dengan jaminan akan memberikan hidup yang kekal bagi domba-domba yang mengikuti Dia. Artinya, Yesus telah memberikan satu tujuan jelas dan pasti, yakni kehidupan yang kekal atau keselamatan. Itu adalah salah satu kepemimpinan yang jelas yang mampu membawa kita pada satu tujuan yang jelas pula. Bukan hanya sabda ataupun kata-kata semata, tetapi secara tindakan nyata yang diberikan Yesus, yakni dengan mengenal sungguh-sungguh serta memberikan cinta dan perhatian yang sepenuhnya. Karena Yesus mengenal kita dan kita sadar bahwa Yesus memberikan perhatian khusus kepada kita, maka kita pun akan mendengarkannya. Itulah inti dari kepemimpinan Yesus sebagai seorang gembala yang baik. Tujuannya jelas dan cara yang digunakan Yesus pun jelas. Yesus datang untuk melayani kita, melayani domba-dombanya sebagai gembala, dan bukan untuk dilayani oleh domba-dombanya. Bapak, Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Pada hari ini gereja secara universal merayakan hari Minggu panggilan. Gereja secara khusus memberikan perhatian bagi orang-orang yang memberikan dirinya untuk pelayanan kepemimpinan dalam gereja, baik itu menjadi imam, bruder, frater, dan suster. Apapun panggilan itu sebagai pelayan dan pemimpin dalam gereja, tentu harus berpusat pada Tuhan, bukan diri mereka sendiri. Yang kedua, kita sebagai umat Tuhan perlu mendengarkan suara Tuhan dan mengikutinya. Artinya, kita perlu menselaraskan kehidupan kita dengan kehidupan Yesus. Dan yang ketiga adalah menjadikan diri kita sebagai pemimpin dengan kapasitas kita masing-masing. Sebagai bapak keluarga, sebagai ibu rumah tangga, pemimpin dalam suatu kelompok ataupun komunitas, dan lain sebagainya. Kita perlu mengikuti keteladanan Yesus dalam pelayanan kepemimpinan kita masing-masing, yakni mengenal, memberi perhatian dan cinta,
kepada anak-anak, kepada keluarga, dan kepada rekan kerja, serta semua saja saudara-saudari yang selalu kita jumpai dalam keseharian hidup kita. Dan yang terakhir adalah menawarkan kepada anak-anak dan kaum muda di mana saja yang kita jumpai, apakah mereka pun tertarik untuk mengikuti panggilan khusus seperti imam, bruder, frater, ataupun suster. Dan jika mereka tertarik, maka satu tugas dari kita adalah perlu memberikan dukungan supaya mereka sungguh-sungguh mau menjadi pemimpin atau gembala dalam pelayanan. Bapak, Ibu, dan para sahabatku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kita pun sebagai umat menjadi gembala bagi orang lain di sekitar kita dengan berpusat pada gembala utama kita, yakni Yesus. Dan sebagai domba, kita perlu mendukung dan mendengarkan gembala kita yang ada di dalam keluarga kita, di lingkungan masyarakat kita, dan di lingkungan gereja, serta di mana saja kita berada. Semoga Tuhan memberkati. Selamat merayakan Hari Minggu Panggilan Sedunia. SMGM sahabat Monsinyur Gabriel Mane dalam pancaran karisma Kongregasi Putri Renya Rosari, setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, membagikan kabar baik, mewartakan sukacita Injili. Kunjungi keluarga, mengasihi kaum pakar, berempati dalam suka duka, doakan yang sakit, menghibur derita, membaharukan suasana, mencintai Allah, tekun dalam berdevosi kepada Bunda Maria, mewujudkan kasih kepada yang paling hina, tanda mengasihi Tuhan. Semangat melayani dengan sepenuh hati, sahabat orang kecil, sahabat Monsinyur Gabriel Mane. Segala sesuatu yang sejalan dengan kehendak Tuhan pasti akan membuahkan hasil. Di mana kita membutuhkan Tuhan, di mana kita ingin Tuhan ada bersama kita. Ingat bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita jika kita percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Tetaplah bersamanya dan carilah Dia, maka Dia akan datang. Sekian renungan pada hari ini. Saya Maria Eci. Sampai jumpa dan terima kasih. SMGM melayani sepenuh hati. Semangat